Selamat pagi pemirsa, Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali membuka tabir gelap dalam kehidupan bernegara. Arief bersama Saldi Isra, Wahidudin Adams, dan Suhartoyo adalah Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda dalam putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi atau MK. Kali ini Arief bahkan menuding terjadi penumpukan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pihak tertentu, kondisi yang dianggap lebih buruk dibandingkan dengan rezim Orde Baru. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 28 Oktober 2023 dengan tema penumpukan kekuasaan bersama saya Kevin Egan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021583 99100. Pemirsa, pada pagi hari ini saya telah bersama dengan anggota di redaksi Media Group, Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Kania. Selamat pagi Egan. Apa kabar Mbak Kania? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Mbak Kania, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai penumpukan kekuasaan, seperti biasa kita akan menyimak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia pada hari. Tema kita pada hari ini Mbak Kania, penumpukan kekuasaan, melihat pernyataan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang meluapkan ya perasaannya terhadap tempat ia bertugas begitu ya. Itu kan membuat kita bertanya-tanya, ini ada apa dengan MK? Bahkan Hakim Konstitusinya sendiri pun harus berbicara di publik dalam sebuah acara baru-baru mengenai prahara di KPK. Kemudian viral di mana-mana. Bagaimana Mbak Kania? Ya, kita sebagai warga negara ya tentunya merasa prihatin juga gitu, prihatin gitu bahwa seorang hakim MK Arief Hidayat dalam sebuah acara baru-baru ini kita dengar juga gitu, dan kemudian juga viral di media sosial dan lain sebagainya, itu mengeluarkan tudingan yang cukup serius gitu, mengatakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, bahwa sistem ketatanegaraan dan bernegara kita sudah jauh dari keinginan pembukaan konstitusi. Bahkan dikatakan seperti itu, bahwa kekuasaan yang harusnya terpisah kini menumpuk di tangan-tangan tertentu, di satu kekuatan tertentu, begitu dikatakan seperti itu. Tidak jelas betul mana pihak yang dituding, tapi kemudian Arief Hidayat mengatakan, menambahkan gitu, situasinya sekarang ini bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Orde Baru. Iya, bahkan gitu lebih buruk dari Orde Baru begitu ya. Dengan Orde Baru gitu ya. Memang kan kita juga tahu bahwa ada sebuah putusan MK begitu yang menyorot, menyita perhatian publik, terutama karena putusan tersebut kemudian menghasilkan atau melanggengkan dinasti politik pada Pilpres 2024. Tentunya dinasti politik ini adalah istilah yang luar biasa sensitif begitu ya akhir-akhir ini untuk disinggung, karena semua orang itu punya interpretasi yang berbeda-beda, terkadang konotasinya negatif bisa juga positif begitu ya. Tapi pada editorial pagi hari ini kita ingin menyoroti atau ingin menarik pelajarannya saja. Pelajarannya itu adalah bagaimana dinasti politik itu tidak mendidik jika kemudian diraih dengan jalan pintas, tidak menghargai proses, apalagi sampai mengakali hukum, gitu, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kemudian kegalauan hasil putusan MK ini yang tidak mendidik ini yang kemudian mendorong Hakim Arief Hidayat untuk mengeluarkan unek-uneknya, begitu ya, mengeluarkan ini hati nuraninya mungkin yang agak sedikit terusik, begitu, mengatakan sedang berkabung, mengenakan baju hitam dan lain sebagainya, begitu ya. Ya kalau satu hakim saja berbicara mungkin kita masih bisa menganggap oh mungkin belum seserius itu. Tapi kan sebelumnya ada Hakim Konstitusi Saldi Isra juga yang menyampaikan mengenai kondisi di MK juga. Betul ya, tapi memang harus ada jalan gitu untuk membalikan kepercayaan publik, terutama karena ke depan MK ini kan masih sangat diharapkan sekali gitu untuk membuat atau memutus secara independen gitu ya. Karena kita bicara soal penumpukan kekuasaan tanpa dipengaruhi simpul-simpul kekuatan yang disebut-sebut oleh Arief Hidayat tersebut gitu. Yang namanya trias politika kan juga disinggung gitu dalam pidato yang disampaikan oleh Arief Hidayat. Sektor-sektor ini harus bisa berjalan pada relnya tanpa terpengaruh gitu. Jadi harus berjalan secara independen. Jadi kita lihat saja bagaimana nanti editorial mengulas hal ini ya. Baik, untuk disampaikan ke publik. Kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia penumpukan kekuasaan. Penumpukan kekuasaan. Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali membuka tabir gelap dalam kehidupan bernegara. Arief bersama Saldi Isra, Wahidudin Adams, dan Suhartoyo adalah hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda dalam putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi atau MK.
Putusan yang membolehkan usia minimal capres dan cawapres paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Kali ini Arief bahkan menuding terjadi penumpukan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di pihak tertentu. Kondisi yang dianggap lebih buruk dari rezim Orde Baru. Hakim Konstitusi Arief memang tidak menyebutkan pihak yang dituding. Mungkin Arief khawatir terkena serangan balik seperti pasal penghinaan nama baik. Apalagi Arief juga memiliki rekam jejak yang cukup kelam. Setidaknya, dia 2 kali mendapatkan teguran lisan dari Dewan Kehormatan MK. Arief menjabat Hakim Konstitusi sejak 2013. Dia pernah menjabat sebagai ketua dari Lembaga Penjaga Konstitusi. Arief tentu memahami kalau hakim tidak boleh mengomentari putusan. Adapun Arief justru mengomentari kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang 1945, sebuah tuduhan yang serius. Mungkin Hakim Konstitusi Arief berada di puncak kegalauan melihat karut-marut kehidupan bertata negara. Sampai melupakan kalau rezim Orde Baru dikenal sebagai pemerintah otoriter yang menjadikan kekuasaan eksekutif sebagai sentral. DPR maupun lembaga peradilan cenderung menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Di era rezim Joko Widodo, pembagian kekuasaan trias politika tetap berlangsung. Pemilu berjalan 5 tahunan, pergantian kepemimpinan juga dipastikan terjadi pada 2024. Hanya saja, semua cenderung terjadi di atas kertas. Seperti diistilahkan dosen ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, dan dosen ilmu hukum Universitas Brawijaya Malang, Milda Istiqomah. Pemerintahan Joko Widodo menunjukkan ciri-ciri despotisme baru dan berhasil menghentikan reformasi demi kepentingan kekuasaan oligarki atau keluarganya. Sentimen publik menolak politik dinasti sudah menguar. Keberadaan politik dinasti dengan sejumlah privilege yang diperoleh anak-anak presiden seperti Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang diberikan jalan menjadi calon wakil presiden karena diduga dibantu sang paman, Ketua MK Anwar Usman, dan Kaisang Pangarep dalam sekejap menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, membuka kesadaran publik betapa tidak adilnya politik dinasti. Munculnya politik dinasti tidak mendidik di saat anak muda bangsa ini dipacu untuk bekerja keras meraih impian, bukan dengan jalan pintas atau simsalabim, tetapi dengan upaya yang menghargai proses, kerja keras, berprestasi, dan tidak mengakali hukum. Budaya meritokrasi harus dihidupkan di semua lini. Seseorang menjadi terpandang bukan karena nasab atau keturunan, tetapi karena teruji memiliki kompetensi. Buat Hakim Konstitusi yang kerap bersuara vokal melalui pendapat hukumnya seperti Arief Hidayat, Saldi Isra, dan hakim lainnya, pilihannya ada 2. Mengubah kondisi yang tidak sehat di MK atau menanggalkan jubah kebesaran sebagai hakim yang mulia. Sampaikan pendapat Anda melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 583 9900. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, untuk membahas tema editorial media Indonesia pada hari ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat hukum tata negara UIN Jakarta, Andi Syafrani. Pak Andi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Andi bersama kami. Pak Andi, mungkin Anda bisa memberikan komentar, tanggapan. Bagaimana menurut Anda mengenai pernyataan dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang mengatakan bahwa pada saat ini adanya penumpukan kekuasaan yudikatif, eksekutif, legislatif pada saat ini dikuasai oleh orang-orang tertentu, pihak tertentu. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, normalnya kan seorang hakim seperti Pak Arief itu kan tidak mengomentari hal-hal yang berada di terkait dengan aspek hukum secara umum ya. Karena hakim itu posisinya adalah
yang membuat semua pernyataannya melalui putusan. Tapi kondisi saat ini sudah menunjukkan bahwa kondisi tidak normal, gitu. Bahkan seorang hakim pun akhirnya mengomentari fenomena hukum yang sedang terjadi, dan itu saya kira adalah sebuah realitas atau fenomena yang disaksikan oleh seorang hakim yang berada dalam kekuasaan judisial, dan tentu amatan seorang hakim Pak Arief itu sesuatu yang tidak bisa dianggap main-main, gitu ya, karena dia sudah menyaksikan sendiri realitasnya seperti apa, bahkan berada di dalam, sehingga itu semacam luapan pribadi, gitu. Jadi kayak curhat pribadi beliau, yang menurut saya curhat pribadi ini tidak bisa kita anggap sepele, gitu, karena disampaikan oleh seorang hakim konstitusi. Tapi bahkan Arief Hidayat mengatakan ini kondisinya lebih buruk dari Orde Baru, Pak Andi. Anda sepakat? Ya, kalau kita lihat ini sentralismenya sangat luar biasa, gitu ya. Sebenarnya di kita ini sudah terjadi secara bertahap, dan ini mungkin semacam puncaknya, gitu. Semacam puncaknya. Jadi sentralisme dalam kekuasaan terkait dengan otonomi daerah misalnya, itu kan mulai terkikis pelan-pelan sampai puncaknya di Undang-Undang Ciptaker kemarin semua ditarik ke pusat, gitu ya. Jadi kekuasaan pemerintah daerah itu hilang, semuanya lebur dipegang kendali oleh pusat. Dan sekarang ini seluruh kekuasaan negara, tadi eksekutif, yudikatif, legislatif, itu tersentral. Kenapa? Karena sejak awal tidak ada check and balance. Check and balance di legislatif itu tidak ada, semuanya mengikuti apapun maunya eksekutif, dan terakhir ini kita dipertontonkan bahkan maunya eksekutif apapun di bidang penegakan hukum, itu pun diiyain semuanya oleh pemegang kekuasaan yudikatif, sehingga ya menurut saya itu sesuatu yang apa yang disampaikan oleh Pak Arief itu adalah refleksi dari fakta yang muncul saat ini. Jadi Anda sepakat bahwa memang dalam putusan MK kemarin ada yang dipaksakan begitu, Pak Andi? Itu terlihat nyata ya, saya kira dengan penyampaian hakim-hakim yang dibacakan melalui dissenting opinion ya. Baik, Pak Andi, apakah ada jalan kemudian untuk mengembalikan pemisahan kekuasaan ini ke jalur yang benar kalau kita tidak mau adanya penumpukan kekuasaan itu? Sebenarnya konstitusi kita ini nggak berubah, tapi yang berubah ini kan prakteknya. Dan kita sebagai rakyat punya kesempatan satu-satunya untuk mempertahankan konstitusi kita, untuk membuat kekuasaan ini berjalan normal, gitu ya. Itu melalui pemilihan umum, dan ini sudah dekat lagi. Jadi satu-satunya momen di mana rakyat punya kuasa untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah pemegang kedaulatan, yaitu adalah melalui pemilu. Karena melalui sistem yang sekarang, ini semua kanal tertutup. Bayangkan kekuasaan eksekutif sudah dihegemoni, dan hegemoni ini sampai mencakup seluruh kekuasaan negara lainnya, sehingga tak ada lagi yang berani, gitu ya. Pilar-pilar demokrasi yang lain pun kurang lebih sama, kita bisa melihat pers gitu mulai tidak berani gitu menyampaikan aspirasi yang sangat banyak. Betapa kita tahu kejadian-kejadian atau fakta di tengah masyarakat itu banyak tidak bisa disampaikan oleh media karena ketakutan. Kemudian kekuatan civil society pun juga sangat lemah karena semuanya mampu dibeli saat ini, gitu ya. Maka pilihannya yang tidak ada yang lain kecuali adalah melalui pemilihan umum. Kita menggunakan kesempatan dalam pemilihan umum untuk menegakkan kedaulatan ini dan mengembalikan kembali seluruh kekuatan negara ini dalam posisinya masing-masing, sehingga nanti ke depan kita berharap terjadi tidak terjadi pemusatan kekuasaan, dan yang kedua terjadi kontrol baik itu dari civil society maupun dari lembaga-lembaga negara yang lain. Kalau penumpukan kekuasaan ini masih terus berlangsung sampai akhir pemilu, kira-kira akan seperti apa dampaknya, Pak Andi? Ya, kita memang khawatir nanti pemilunya tidak berlangsung dengan baik ya, karena hegemoni ini dilaksanakan sampai ke level yang terbawah untuk mempengaruhi juga pilihan rakyat nanti. Tapi saya yakin kita masing-masing pasti punya hati nurani untuk melihat keadaan ini, dan hati nurani inilah yang harus kita gerakkan untuk melawan gitu penumpukan kekuasaan itu. Jangan sampai Indonesia berubah menjadi kerajaan. Pak Andi, apa yang bisa kita harapkan dari MK-MK? Apakah kemudian nanti putusan dari MK-MK bisa membatalkan putusan MK? Secara teknis itu posisinya tidak mungkin ya, karena putusan itu hanya boleh dibatalkan oleh putusan.
gitu ya. Jadi bukan posisinya seperti MK-MK ini, tapi setidaknya kalau nanti ini ditemukan dan direkomendasikan bahwa ada cacat di formil dalam pengambilan keputusan, ya kita harus mencari jalan agar putusan ini pertama tentu tidak terulang, yang kedua ada mekanismenya untuk melakukan koreksi, karena selama ini kan tidak ada mekanisme koreksi di Mahkamah Konstitusi karena dianggap final and binding gitu ya. Nah, bisa aja itu ke depan melalui judicial review yang baru terkait dengan objek yang sama, MK melakukan koreksi karena itu sudah ada presidennya. Jadi di MK itu sudah pernah ada presiden di mana MK itu mengubah pendiriannya dari putusan yang sebelumnya itu menolak kemudian tiba-tiba mengabulkan, atau sebaliknya mengabulkan kemudian menolak gitu. Jadi itu ada mekanisme seperti itu yang menjadi presiden, dan ya kita berharap ini pun sama gitu. Ketika MK merekomendasikan bahwa ada cacat formil atau temuan yang membuat putusan itu tidak seharusnya diambil seperti itu, nah itu bisa dikoreksi melalui putusan yang lain. Pak Andi, kalau misalnya nanti dalam putusan sidang MK menyatakan bahwa memang betul ada pelanggaran etik dalam putusan MK kemarin, kira-kira dampak terhadap kepercayaan publik terhadap MK itu seperti apa? MK ini akan menjadi lembaga penjaga konstitusi khususnya pada saat masa-masa pemilu, di mana kemudian ketika ada yang tidak puas dalam hasil pemilu, begitu mereka akan datang ke MK. Nah, kalau MK-nya saja kemudian melakukan pelanggaran kode etik, bisakah kemudian publik akhirnya percaya bahwa MK akan mengeluarkan putusan yang betul-betul adil? Saya kira kemarin pada putusan yang dibuat aja itu kita sudah pada kecewa gitu ya. Apalagi nanti MK kemudian keluar rekomendasi memutuskan hal yang kurang lebih sama yang muncul dari dugaan publik itu kan semakin akan membuat MK lululantak dalam kacamata kepercayaan rakyat. Nah, kalau dengan posisi seperti itu nanti mereka juga yang akan menyelesaikan sengketa pemilu gitu ya, pilpres dan pemilihan umum legislatif, saya kira posisinya masyarakat tentu akan semakin tidak percaya. Nah, untuk itu di tengah-tengah proses ini harus ada proses koreksi terhadap orang-orang ini. Kita tahu ada dua hakim yang sudah ditunjuk gitu ya oleh masing-masing utusan, yaitu di DPR dan di Mahkamah Agung untuk menggantikan dua hakim yang akan masuk masa pensiun, dan tentu komposisi ini akan berubah. Tapi itu kan posisinya pada komposisi anggota gitu. Tetap orang akan melihatnya pada ketua gitu ya. Kalau ketuanya ini nggak ganti gitu, masih Anwar Usman yang notabene adalah masih paman dari Gibran ya kan, dan masih keluarga dengan Jokowi, tentu ini akan mengusik, setidaknya itu mengusik perasaan publik. Dan menurut saya, saran saya harusnya Anwar Usman segera mengundurkan diri, tidak hanya dari posisi sebagai ketua MK, tapi juga dari posisi sebagai hakim MK. Pak Andi, kalau misalnya nanti dalam putusan sidang MK kemudian tidak memuaskan publik, apakah ada jalan supaya kemudian kita bisa menjaga independensi MK dalam putusan berikutnya? Posisinya ya mau tidak mau, kalau ketika kekuatan parlementer, kekuatan internal sistem tidak jalan, ya tentu kita harus berpikir cara di luar dari sistem itu. Posisi kita seperti itu. Ini kan sama seperti kejadian 98. Ya, ketika kita merasa kekuatan sistem yang ada di dalam tak mampu lagi menggerakkan itu, pilihannya adalah ya kita menggalang kekuatan ekstra parlementer, istilahnya kekuatan jalanan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh rakyat, dan endingnya adalah melalui pemilihan umum. Harus kita buktikan bahwa kita nggak setuju dengan sistem seperti ini, yang praktek yang dilakukan oleh orang-orang yang menurut kita telah mengedepankan kepentingan pribadinya ketimbang kepentingan rakyat. Dan untuk itu ya kita lakukan penggalangan kekuatan. Kalau dalam sistem kita tak mampu lagi, maka melalui luar sistem, entah itu ekstra parlemen, parlemen jalanan, atau apapun namanya. Yang terakhir adalah kita melalui pemilihan umum, tunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Oke, baik. Pak Andi Syafrani, pengamat hukum tata negara dari UIN Jakarta, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi. Ya, sebelum kita jeda, bahkannya kita komentar sedikit bahwa ujung-ujungnya nanti akan jatuh pada hati nurani
publik begitu ya. Bagaimana kemudian publik akhirnya bisa menentukan pilihan ketika sudah mendapatkan informasi sedemikian banyak. Salah satu putusan MK juga pasti akan menjadi pencermatan publik. Tapi bagaimana kemudian akhirnya melihat mengenai MK ini yang mungkin saja nanti dalam putusannya itu akan membuat masyarakat turun rasa kepercayaannya terhadap MK begitu. Misalnya saja kalau rasanya itu sudah mulai kelihatan gitu ya kepercayaan. Artinya gini, kalau kita tadi merangkum sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Andi adalah bahwa harus ada koreksi begitu ya. Bahwa lagi-lagi yang harus digarisbawahi sistemnya ini kan sebenarnya tidak ada yang berubah. Hanya prakteknya begitu kan dikatakan seperti itu. Jadi sistem tidak berubah dan kita semua sepakat begitu ya, sistem demokrasi kita anut, trias politika harus kita junjung tinggi. Artinya MK itu kan hanya salah satu pilarnya saja. Kalau kita bicara pilar yudikatifnya, ada eksekutifnya, ada legislatifnya gitu. Bahwa kemudian sentralisme itu kental terasa begitu karena putusan MK, apakah kemudian ada dikte begitu dari sektor eksekutif kepada sektor yudikatif itu kan masih harus dibuktikan begitu. Makanya MK ini menjadi penting putusannya untuk melakukan penilaian begitu, apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak gitu, dan dampaknya akan seperti apa. Seperti tadi juga sudah disampaikan, yang namanya putusan MK itu kan final dan mengikat begitu ya, artinya tidak akan merubah apa-apa sebenarnya gitu ya. Tapi sekarang kita harus mencari jalan, dan salah satu yang disampaikan oleh Pak Andi itu adalah bagaimana ketika kita melihat ada sesuatu yang dirasa tidak benar begitu, tidak ada pada jalurnya, kemudian itu bisa dikoreksi melalui pemilihan umum begitu misalnya. Nah dalam hal ini kan kita bicara soal misalnya informasi yang setara, apakah masyarakat punya pemahaman yang sama, apakah sistem demokrasi ini masih akan menjadi kesepakatan kita ke depan gitu. Nah itu kan semua yang harus menjadi bahan pertimbangan. Ini tidak hanya sekedar memilih kandidat terbaik gitu, tapi memastikan juga kandidat ke depan ini akan memastikan sistem yang sudah kita anut ini akan berjalan pada relnya dan tidak akan berubah gitu ke depannya. Itulah kurang lebih mungkin yang bisa saya simpulkan gitu ya. Kembali lagi bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Sistem pemilu itu adalah wujud dari kedaulatan rakyat begitu untuk kemudian menentukan masa depannya dan juga pemilihnya gitu, atau maksudnya pemimpinnya begitu yang paling tepat untuk memimpin ke depan. Seperti itu sih mungkin yang nanti kita akan, bisa saya komentari. Kita akan lihat nanti bagaimana suara pemilih melalui penelpon kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Saatnya kita menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, yang pertama ada Ibu Ong Mei Hua dari Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Edan, Mbak Kania. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ong. Iya. MK sidang dengan 9 anggota MK. 5 menolak, 4 menerima. Ya sudah, berarti kan itulah keputusan. Tetapi ini membuat masyarakat gaduh, masyarakat tidak terima. Karena salah satu Ketua MK, Anwar Usman, awal mulanya pada musyawarah pertama dia tidak ikut. Lalu keputusan dia masuk. Aturannya Anwar Usman tidak ikut memberi keputusan agar tidak membuat gaduh karena dia adalah ipar Pak Lurah. Nah inilah sampai MK membentuk
MK-MK untuk nantinya memeriksa apakah ada kekeliruan faktor hukum atau ada kesengajaan. Kita tunggu aja, Bang Eman sama Mbak Kania, bagaimana nantinya keputusan MK-MK. Tinggal rakyat mempunyai hati nurani. Apakah masih percaya dengan MK? Kan bahaya nih, Bang Egan, karena nanti akan pemilu. Kalau tidak puas, pasti mereka akan lari kepada MK. Tapi kalau MK memberi keputusan kayak begini, di mana hati nurani rakyat, Bang? Apakah kita masih bisa menerima MK yang mencari keadilan dan kepuasan rakyat? Semoga saja dengan protesnya Pak Aldi, Sardi dan Irfan itu membuat koreksi daripada MK. Jadi inilah MK itu hanya bisa memutus, menolak dan menerima, bukan merubah undang-undang. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua dari Pejaten Jakarta. Selanjutnya ada Pak Sandi dari Jakarta. Pak Sandi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sandi. Silakan Pak Sandi, apa tanggapan Anda? Yang pertama, kegaduhan ini sentralisasi kekuasaan ini kan sebenarnya karena tidak adanya tidak berfungsinya pengawasan ya. Pengawasan dalam hal ini DPR ini sudah masuk dalam genggaman kekuasaan. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang masih punya hati nurani mau berteriak, tapi akhirnya apa? Kriminalisasi. Nah, orang yang berseberangan cepat-cepat dibawa hukum menjadi senjata. Mereka digiring. Nah, saya kira memang kalau saya mau mengatakan barangkali agak susah ya untuk melakukan ini, tetapi tentu untuk menggugah para orang-orang yang sudah menikmati kekuasaan ini, yang sudah nikmat terbuai dengan nikmatnya kekuasaan. Saya kira satu, media tetap tentang menyuarakan. Yang kedua, civil society ini harus turun ke jalan kalau perlu. Yang ketiga, LSM mahasiswa tidak boleh diam, tidak boleh tidur. Mereka harus kritik. Mereka harus turun ke jalan kalau perlu untuk mengingatkan. Nah, saya kira itu pun saya masih pesimis untuk bisa efektif. Nah, saya kira memang pergantian rezim barangkali satu-satunya. Mari kita tunggu pemilu menghasilkan rezim yang demokratis, kembalikan demokrasi. Nah, kemudian khusus untuk Anwar Usman, saya berharap MK, Mahkamah Kehormatan ini memecat saudara Anwar Usman. Karena saya kira saya tidak ingin ulas, banyak mengulas, jelas, faktual. Dia melanggar etika. Demikian Metro TV, hebat Metro TV, salut Metro TV, sukses Metro TV. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Sandi di Jakarta. Setelahnya ada Pak John Veto dari Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu. Ya. Salam sehat. Silakan Pak John. Ini memang menumpukkan kekuasaan. Jadi gini, Mas Egan, saya bingung juga sekarang, menengok apa kejadian di dalam bulan ini, terakhir ini. Apakah kita ini masih ada negara, masih ada pemerintahan? Karena kekacauan ini tingkatnya udah tingkat tinggi. Saya rasa sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi entah ya, mungkin mudah-mudahan masih ada contoh kayak Arif Hidayat, Saldi Isra yang di dalam Mahkamah Konstitusi itu ada berapa orang lagi itu yang punya hati nurani, yang peduli dengan bangsa ini. Karena ini kalau kita tengok nih lagi, kalau ini lolos nih kejadian sekarang nih, putusan MK meloloskan Gibran, dia akan maju lagi nanti. Jadi kita tidak percaya ini pesta demokrasi tanggal 14 Februari ini.
ya nanti akan muaranya ke MK juga. Jadi ini kegaduhan yang memang kita memang tidak baik-baik, ya. Indonesia memang tidak baik-baik sampai sekarang. Takut, kami di daerah agak takut, agak ngeri, ya. Dan dipertontonkan dengan kedagalan-dagalan apa ini sekarang ini. Ngeri kita, takut kita betul. Mudah-mudahan ya adalah terbuka pintu hati nurani, ada beberapa tinggi kita kembali ke jalan yang benar gitu. Terima kasih banyak, itu aja. Baik, terima kasih Pak John Veto dan juga pelapor-pelapor sebelumnya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Bahkan ini ada tanggapan mengenai penelpon kita di segmen sebelumnya, di mana semuanya masih menaruh harapan yang besar terhadap sidang MK-MK ya. Paling tidak sidang MK-MK semoga kemudian bisa mengeluarkan putusan yang adil, independen begitu. Tapi kan apapun keputusan MK-MK itu tampaknya kalau menurut saya sendiri itu tidak akan menyenangkan ya. Putusan pertama kalau misalnya ada pelanggaran kode etik itu akan membuat kepercayaan publik terhadap MK akan semakin melemah begitu. Tapi kalau misalnya tidak dinyatakan ada pelanggaran etik di situ, tidak ada yang salah dalam putusan MK, kok kayaknya tidak seperti itu juga begitu ya. Karena ada terkesan memang ada yang dipaksakan dalam putusan MK kemarin. Bagaimana tanggapan Mbak Kania? Iya, yang pasti sih kalau dari beberapa penelpon yang semuanya mencatat ya, paling tidak begitu mencatat, mengamati dan kemudian juga mengambil kesimpulan sendiri dari rentetan peristiwa gitu sampai dengan puncaknya putusan MK kemarin begitu ya, bahwa kita juga akan menghadapi pemilu begitu, bahwa kembali lagi gitu ya, kita menyuarakan apa yang juga disuarakan oleh narasumber sebelumnya, mengatakan bahwa ya kalaupun misalnya harus terjadi koreksi, ya koreksi dalam sistem demokrasi itu terjadi pada saat pergantian kepemimpinan gitu melalui proses pemilihan umum, di mana kedaulatan rakyat itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukan sendiri gitu kan pilihannya. Nah kalau kemudian dalam rentetan peristiwa ini kan memang yang mungkin bisa disimpulkan adalah karena topiknya hari ini adalah soal penumpukan kekuasaan, lagi-lagi kita mengutip seorang hakim MK yang menyuarakan gitu ya kegalauan, kerisauan begitu ya, yang mengatakan bahwa kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja, bahkan seorang hakim MK yang seharusnya tidak menginterpretasikan atau tidak mengomentari gitu putusan atau fenomena hukum sampai menyuarakan kegalauan itu berarti ada sesuatu. Begitu juga ketika sekarang kita sedang mendengar gitu ya, atau kita sedang menunggu, ini yang kemudian ditunggu juga gitu oleh paling tidak para penelpon gitu yang sudah menelpon kita pada pagi hari ini, mengatakan bahwa putusan MK ini memang ditunggu-tunggu gitu, MK-MK maksudnya ya, MK-MK yang akan kemudian mengeluarkan putusannya terkait dengan putusan MK begitu, apakah ada pelanggaran atau tidak, yang kurang lebih juga nanti paling tidak bisa mempengaruhi atau menjadi pertimbangan gitu bagi pemilih gitu ke depannya ya, karena lagi-lagi kita bicara soal kredibilitas, ini kredibilitas tidak hanya dari MK-nya tapi kredibilitas dari pasangan yang dihasilkan gitu dalam tanda kutip ya gitu. Artinya kalau kita bicara mengenai dinasti politik tadi, putusan MK ini kan menghasilkan dinasti politik, ini yang kemudian membuat rakyat menjadi agak sedikit risau gitu ya, karena kita bicara soal sistem demokrasi, bukan tadi ini lagi-lagi saya mengutip ya, bukan kerajaan gitu ya dalam tanda kutip, jangan sampai seperti itu. Makanya kemudian dalam editorial pagi hari ini juga menggarisbawahi soal meritokrasi begitu. Meritokrasi itu menjadi penting begitu ya. Artinya ke depan proses itu juga harus dihormati, proses itu juga harus dihargai, terutama ini kan juga pesan kepada generasi muda begitu yang ingin menggapai cita-cita gitu, dan harus ada proses yang dilalui begitu, dan bahwa kemampuan itu harus diuji gitu ya, kemampuan itu harus teruji gitu, itu yang kemudian harus digarisbawahi. Itulah adalah pelajaran terpentingnya, karena lagi-lagi gitu kan harus mendidik gitu kan, apapun yang dihasilkan oleh institusi negara gitu dalam hal ini. Bicara soal sistem demokrasi, soal pilar-pilar gitu, ada pilar eksekutif, yudikatif, dan kemudian juga legislatif. Tadi kan juga ada soal pengawasan yang disoroti oleh salah satu penelpon. Ini seperti kesalahan semua gitu, artinya saling mempengaruhi. Itu dia yang kemudian ingin kita kembalikan lagi, bagaimana sektor-sektor ini atau pilar-pilar ini bisa berjalan pada relnya dan bisa berfungsi secara independen, tidak saling mempengaruhi begitu. Karena yang namanya kekuasaan itu lagi-lagi ketika bertumpuk atau bersifat sentralistis, itu yang kemudian kan sebenarnya
buah dari reformasi kemarin gitu ya. Itu yang kemudian kita koreksi kan pada waktu itu. Nah, ke depan itu jangan sampai sistemnya kan sekarang belum berubah gitu ya. Tidak berubah malah, tapi kan prakteknya ini yang kemudian harus kita awasi bersama-sama, memastikan bahwa tidak hanya tanggung jawab gitu ya dari pilar-pilar ini, tapi juga tanggung jawab tadi misalnya dari masyarakat sipil, dari media sekalipun juga untuk melakukan fungsinya sesuai dengan dengan garisnya begitu ya, untuk memastikan bahwa yang namanya kekuasaan itu ya harus bisa dikendalikan gitu, kontrol gitu tadi kan garis bawahnya itu. Ya, LSM juga harus kritis ya Mbak ya tadi dalam penelpon kita juga tadi. Karena ada satu hal begitu yang kemudian juga perlu menjadi catatan soal ada pernyataan dari Ketua Majelis MK ya Jimmy Asyidiki yang tentunya kita sangat berharap banyak itu bisa memimpin gitu ya sidang-sidang di MK ini dan menghasilkan putusan yang saya tidak tahu apakah akan membuat masyarakat menjadi lebih yakin atau menjadi lebih percaya gitu ya, atau paling tidak membuat suasananya yang sekarang ini dirasa semakin memanas menjadi lebih adem gitu ya. Adem gitu ya. Paling tidak mungkin ada beberapa pernyataan yang disampaikan menurut kami itu seharusnya mungkin tidak disampaikan ke publik gitu yang dikatakan bahwa sekarang ini akal sehat itu dikalahkan oleh akal bulus itu untuk kekayaan, uang, akal bulus itu untuk jabatan gitu. Dirasa hal-hal seperti itu bukannya malah mengipas-ngipas begitu ya, situasi yang saat ini juga sedang memanas begitu ya, rasa-rasanya mungkin dihindari dulu pernyataan-pernyataan yang bombastis begitu, lebih baik bekerja dalam senyap, yang penting putusannya gitu ya, putusannya ini yang bisa mungkin memuaskan gitu ya bagi rakyat gitu ya. Karena kalau kita bicara soal kepentingan, nah ini ya kita kalau dalam sistem demokrasi itu kan ada kepentingan pribadi, itu namanya juga politik seperti itu, ada kepentingan pribadi, kepentingan golongan gitu. Siapa sih yang dirugikan atau siapa sih yang diuntungkan dalam sebuah sistem gitu. Pengennya kan rakyat yang paling diuntungkan. Betul, gitu kan, nanti kita akan tunggu ya Mbak ya, karena sidang MK selanjutnya akan dilakukan pada pekan depan. Kita tunggu nanti perkembangan seperti apa, apakah akan ada laporan yang kemudian dianggap serius begitu oleh MK atau tidak, karena 2 laporan sebelumnya sudah dianggap tidak serius, akhirnya kemudian ditolak. Masih ada 7 lainnya kalau tidak salah. Masih ada 7 lainnya, banyak yang laporin ternyata ya. Baik, makanya terima kasih telah bergabung pada pagi ini, selamat pagi makanya. Selamat pagi. Pemirsa, budaya meritokrasi harus dihidupkan di semua lini, seseorang menjadi terpandang bukan karena nasib. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.